Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan dilangsungkan di Kabupaten Oku Raya yang meliputi Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Oku Induk, serta Ogan Komering Ulu Selatan. Dari ketiga daerah Ogan Komering Ulu Oku Raya, Ogan Komering Ulu Timur Oku Timur, Ogan Komering Ulu Selatan Oku Selatan. Oku Selatan menjadi tempat untuk acara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan. Digelarnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov 13 Sumsel di 3 kabupaten untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Porprov. Seiring dengan menyalanya api obor Porprov ke-13, berkobar pula semangat para atlet dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan untuk menjadi yang terbaik di bidang olahraganya. Porprov ke-13 Sumsel yang mempertandingkan 38 cabang olahraga dan diikuti 5.855 atlet, 3.000 ofisial, dan 771 pelatih. Porprov 13 yang berlangsung dari tanggal 21 November hingga 28 November ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perlu adanya event-event besar seperti ini. Dan Porprov tidak hanya untuk memilah dan memilih bibit-bibit terbaik atlet kita, tapi terbukti dapat menggerakkan ekonomi. Ada 38 cabang olahraga yang dipertandingkan, dibagi dalam 3 wilayah Kabupaten Oku Raya, 17 cabang olahraga di Kabupaten Oku Induk, 12 cabang olahraga di Oku Timur, dan 9 cabang olahraga di Oku Selatan. Persiapan atlet yang sudah melakukan pelatihan 3 bulan sebelum berlaga di ajang Porprov 13 mendapat support dari para bupati yang menjadi tuan rumah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harapkan atlet asal Kabupaten Oku bisa bertanding dengan ringan tanpa beban. Kita sudah maksimal menyiapkan masing-masing cabur sudah disiapkan, dan saya pikir saatnya atlet untuk tidak kita bebani dengan target-target, tapi kita berharap memang yang namanya kita adalah selalu lebih baik dari sebelumnya. Animo masyarakat sangat bagus sekali, artinya di mana banyak atlet yang datang. Oku Timur kebagian 12 cabur, dan cabur yang paling banyak atletnya sepak bola, drum band itu ada di Kabupaten Oku Timur. Mudah-mudahan dengan adanya geliat olahraga ini, ekonomi di sekitaran pasti akan terangkat dengan sendirinya. Ini pelaksanaan Porprov ini 21 sampai 28. Artinya ada beberapa hari yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Kita tempatkan bazar untuk mereka melaksanakan kegiatan ekonomi, termasuk masyarakat memanfaatkan potensi yang ada. Kalau ada hasil pertanian, hasil perkebunan,
dipersilahkan untuk dipasarkan di saat tamu banyak datang dari 17 kabupaten kota ini. Ini potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah tentu dengan cara yang baik, welcome, dengan ramah-tamah yang baik, sehingga nilainya bukan saja nilai ekonomi, tapi panjang ke depan. Itu harapan kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan wisata Danau Ranau dan Oku Selatan pada umumnya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain sebagai tempat berlangsungnya acara pembukaan Porprov ke-13 Sumatera Selatan, ada beberapa cabang olahraga tempat pertandingannya di Oku Selatan. Cabang olahraga itu yakni panjat tebing, voli pantai, permainan biliar, ring jeram, bela diri karate, sepatu roda, balap sepeda, angkat besi, serta balap motor. Saat pertandingan, tak hanya para atlet yang silih berganti bersorak untuk mendukung kontingennya yang bertanding. Masyarakat Oku Selatan pun ikut menjadi supporter dalam event 2 tahunan ini. Di cabang olahraga panjat dinding yang mempertandingkan 3 kelas, yakni boulder, leading, dan kelas speed.
Olahraga ekstrim ini diikuti 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Pada cabang olahraga panjat tebing yang memicu adrenalin ini, para pemanjat saling unjuk kepiawaian dan kemampuan dalam memanjat dinding buatan. Para pemanjat dari kota Palembang berjaya dan mendominasi dalam perolehan medali. Sementara para pemanjat dari Kabupaten Pali dan Kabupaten Muba membuntuti prestasi para pemanjat kota Palembang. Di hasil akhir pertandingan cabang olahraga panjat dinding Porprov ke-13 Sumsel, kontingen kota Palembang menjadi juara umum dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, serta 4 medali perunggu. Kategori boulder bergu putra. Mungkin pemilihan jalur sama ketangkasan masing-masing dari setiap tim. Ya. Kalau persiapannya kemarin tuh dari pelatih itu pull up-nya 250 sehari itu. Joggingnya 15 menit. Cabur panjat dinding Porprov ke-13 Sumsel memperlombakan 25 nomor pertandingan. Cabang olahraga ini banyak menarik perhatian terutama di kelas speed. Di olahraga panjat dinding, Sumsel bisa saja menjadi satu tempat dalam pembinaan atlet baru yang handal. Yang diperebutkan untuk Porprov ke-13 ini ada 25 nomor, terdiri dari kelas boulder, terus ada lead, ada speed, kayak gitu. Kalau yang mengikuti peserta sendiri ini sampai saat ini ada berapa? Peserta itu 16 kabupaten kota, tetapi yang tidak ikut itu ada 2, seperti Banyuasin dan Muratara, kayak gitu. Di cabang olahraga lain, pertandingan karate berlangsung di kota Muara II, Oku Selatan. Cabang olahraga karate memperebutkan 19 medali emas dan diikuti 15 kontingen. Hanya Kabupaten Pali dan Muratara tidak berpartisipasi dalam cabur karate di arena Porprov ke-13 Sumsel. Pada cabur karate, tidak kurang 334 karateka turun di berbagai kelas yang dipertandingkan. Cabur karate di Okuraya, Porprov yang 13 ini memperebutkan 19 medali emas untuk seluruh kabupaten kota, dan untuk tahun ini Porprov cabur karate itu diikuti oleh 15 kabupaten kota dan hanya Kabupaten Pali dan Muratara yang belum sempat untuk berpartisipasi seperti itu. Hari ini kita bergembira, ada 334 atlet dari 15 kabupaten kota. Mereka bertempur, mereka berjuang. Dan hasilnya kita lihat pada hari ini, atlet-atlet terbaik Sumatera Selatan ini yang akan menjadi bibit-bibit unggul demi Sumatera Selatan pada kedepannya nanti. Salah seorang karateka asal Kabupaten Oki, Siti Desti Fitriani. Untuk ajang Porprov, dirinya telah berhasil menorehkan prestasi terbaik. Dikatakan ini prestasi untuk kali keduanya. Alhamdulillah kalau dari tahun kemarin juga udah dapat emas di kelas min 55, tapi kalau di tahun ini naik kelas jadi min 61, alhamdulillah dapat emas juga. Ya, dari Desti sendiri sudah menargetkan kalau di kelas harus dapat emas. Terus juga kan turun di kelas lain juga, jadi maunya dapat emas juga targetnya. Untuk cabang olahraga voli pantai, venue-nya berlangsung di Pantai Bidadari.
Cabur ini juga merupakan cabur yang mampu menyedot perhatian masyarakat pecinta olahraga. Saat pertandingan partai final cabur voli pantai, aksi kejar skor terus terjadi antara tim voli pantai Putra Lubuk Linggau melawan tim voli pantai Musi Banyuasin. Di pertandingan ini, tim bola voli pantai Putra Musi Banyuasin berhasil mengalahkan tim Lubuk Linggau. Dengan demikian, tim Putra voli pantai Banyuasin ini berhak atas medali emas. Sukses di tim putra ternyata tak diikuti tim putri voli pantai Banyuasin. Di pertandingan final, tim putri voli pantai Banyuasin menyerah kalah dari tim Lubuk Linggau. Dengan demikian, tim putri voli pantai Banyuasin hanya berhak atas medali perak. Sementara medali emas direbut tim Lubuk Linggau. Seneng, lega, udah menang kan sesuai target, alhamdulillah. Bisa memenuhi target yang tahun kemarin kan cuma bisa juara 3, tahun ini bisa juara 1. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Sementara itu dari cabang olahraga Arung Jeram, venue pertandingannya berlangsung di Sungai Selabung di Desa Waiwala, Oku Selatan. Di cabang olahraga yang menantang adrenalin ini, adu fisik dan strategi untuk dapat finish dengan waktu tercepat ditunjukkan para peserta. Di cabur Arung Jeram, 3 kontingen mendominasi dalam perebutan medali, yakni kontingen Kabupaten Muara Enim, Musirawas, dan tuan rumah Oku Selatan. Cabang olahraga balap motor dan sepeda gunung yang pertandingannya dilangsungkan mendekati berakhirnya pelaksanaan Porprov ke-13 Sumsel ini menjadi tontonan menarik bagi masyarakat. Keseruan para penunggang kuda besi menaklukkan medan atau lintasan jadi hiburan tersendiri. Di nomor mountain bike, atlet Lahat berhasil mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak. Atlet muda ini berhasil menorehkan catatan waktu tercepat di kelas mountain bike XCO. Sementara di cabang olahraga balap motor, para atlet dari seluruh kontingen diwajibkan untuk melakukan uji lintasan sebelum race dimulai. Menggunakan motor bebek kapasitas mesin 150 cc. Balap motor dibagi menjadi 4 kelas balapan, race beregu expert dan perseorangan, serta race beregu novice maupun perseorangan. Pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 di Okuraya, tidak semua cabur dapat menggelar pertandingannya dengan mulus. Cabang olahraga bulu tangkis misalnya, membatalkan pertandingannya karena ada protes dari kontingen peserta terkait dugaan pemakaian atlet dari luar Sumsel. Sedangkan di cabang olahraga panahan, pertandingannya berlangsung di malam hari. Meski diwarnai beberapa insiden, Porprov ke-13 Sumsel terus berlangsung sesuai jadwal. Pada Porprov ke-13 Sumsel, kontingen Kota Palembang merebut gelar juara umum. Di Pekan Olahraga Multi-Event Antar Daerah tingkat 2 se-Sumatera Selatan ini, total perolehan medali yang direbut kontingen Kota Palembang ada sebanyak 341 medali. Disusul kontingen Muba di posisi kedua dan Oku Selatan di posisi ketiga. Setelah sepekan, para atlet dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan unjuk prestasi di bidang olahraga. Porprov ke-13 Sumsel akhirnya ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. Atas izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, malam yang sangat sejuk ini, tentunya ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musim hujan, tapi alhamdulillah hari ini adalah cukup baik cuaca kita. Saya kira ini adalah merupakan doa kita bersama Bapak sekalian. Dengan izin Bapak Ibu sekalian, izin Allah Subhanahu wa taala, penutupan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 Okuraya tahun 2021 ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Akan ditandai dengan pemadaman api obor. Satu, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk voting Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13. Penutupan itu ditandai pemadaman api obor dan penyerahan bendera Porprov ke-14 Sumsel ke Kabupaten Lahat.
Dengan demikian, secara resmi untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 Sumsel nanti, Kabupaten Lahat akan bertindak selaku tuan rumah. Akan diserahkan dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Baik, yang membanggakan sekali tentunya di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 Piala Budaya 2021. Selamat kami ucapkan kepada Palembang. Dan juga kami mengucapkan selamat untuk juara kedua kepada Musri Bayu Aziz dan juga Bravo para atlet Sumatera Selatan. Semoga Pekan Olahraga Provinsi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan prestasi yang lebih gemilang di arena yang berlevel lebih bergengsi.